tujuan kita memang melayani di gereja, tapi kakak di sini lebih memperluas supaya pelayanan itu tidak hanya di gereja, tapi bagaimana kita bisa melihat pelayanan itu di rumah, di tempat pekerjaan, dan juga di kampus gitu. Jadi nggak hanya fokus ke gereja, tapi kita bisa sama-sama melihat aku di gereja harus sama dengan aku dimanapun begitu. Jadi itulah mungkin nanti yang boleh kita sebutkan sebagai pengantar. Nah, nanti setelah kita baca ini bersama-sama dengan teman kelompok, kita masuk ke dalam pendalaman Alkitab. Saya rasa ayat yang dibuat setelah pertanyaan ini merupakan ayat penuntun supaya mereka bisa melihat itu. Contohnya kita lihat pada pertanyaan pertama. Pada masa pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, jadi Yoyakim ini adalah rajanya Daniel ya, Raja Yehuda ini. Jadi ada seorang Raja Babel. Nah ini Raja Babel adalah penguasa bangsa Babel yang pada akhirnya memperbudak bangsa Israel. Jadi kita bisa paham ya, ini bukan kedua raja yang sama. Ini raja yang berbeda dengan bangsa yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama, begitu. Ada seorang raja Babel yang bernama Nebukadnezar datang ke Yerusalem. Apa yang dilakukannya terhadap bangsa Israel? Oke, mari kita lihat jawabannya pada ayat 1 sampai 2. Kira-kira kalian boleh temukan jawaban apa di sini? Tapi nanti kasih mereka dulu mengerjakan ya. Kita di sini langsung kita kerjakan aja. Sama-sama. Ayat 1 sampai 2. Apa yang dilakukan Nebukadnezar terhadap bangsa Israel? Ya. Itu yang pertama, dia mengepung kota. Nah ini pada ayat yang kedua mungkin kalian agak bingung ya, kenapa jadi langsung Tuhan di sini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kita boleh kasih tahu bahwa bangsa Israel itu dijajah atau dikuasai, diperbudak oleh Babel itu atas seizin Tuhan. Itu nanti jawabannya. Jadi bangsa Israel itu kan mereka melakukan dosa ya. Jadi sepertinya Allah itu memberikan pengajaran bagi bangsa Israel melalui Nebukadnezar. Makanya pada ayat 2 ada Tuhan di situ. Artinya keadaan itu memang atas seizin Tuhan. Gitu ya. Yang pertama tadi kan mengepung kota. Lalu pada ayat kedua kita melihat di situ apa? Sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah itu jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar ya. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Ini ke dalam tangannya, ke dalam tangan Nebukadnezar ya adik-adik. Kemudian itu dibawa ke Sinear, ke dalam rumah dewanya. Nah ini sebenarnya sudah melanggar peraturan Yahudi ya. Kak, ini bisa tak jawab atau kakak jelaskan terus? Tanya jawab. Nanti kalian kalau nggak paham, makanya kita bahas berarti satu-satu dulu ya. per soalnya kita tanya bahas jawab. satu soal ya. Udah agak muncul pertanyaan. Oke. Kemudian perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Oke, udah jelas ya. Ada beberapa poin tadi. Dan harapan kita teman kelompok kita bisa melihat ini. Jadi mereka bisa jawab 2 atau 3 pun itu nggak masalah. Oke. Nanti kalian diskusinya setelah mereka jawab semua ya. Cuman kita di sini kita bahas satu-satu aja langsung. Nah, itulah jawaban yang pertama. Ada pertanyaan untuk soal pertama? Rima mau nanya apa? Berarti memang jelas sudah dewa nih kondisi ini kak ya? Dewa? Enggak. Para Orang dewanya Babel kan menyembah dewa. Bangsa Babel itu menyembah dewa. iya, maksudku dalam rumah dewanya. Jadi gini. Rumah dewanya di tanah Sinear. Itu Sinear itu termasuk Babel.
Babel ya, bangsa Babel. Jadi maksudnya gini ya adik-adik. Kalau bangsa Israel itu kan menyembah Allah ya. Bangsa Babel itu kan menyembah dewa. Jadi bisa nggak ngebayangin ketika mereka dijajah, perkakas mereka itu diambil, ditaruh di rumah dewa mereka gitu. Gitu ceritanya. Dijajah gitu. Padahal bagi bangsa Israel, di luar dari bangsa Israel itu kafir. Dan mereka nggak boleh sembarangan. Jadi ini seolah-olah penghinaan bagi orang Israel. Ketika perkakas-perkakas mereka itu diletakkan di tempat dewa mereka. Istilahnya ini udah nggak bener lagi sebenarnya. Tapi ya itu kita melihat ini atas seizin Tuhan. Oh berarti memang secara historisnya maksudnya tidak ada apakah konflik dari si pemerintahan Yoyakim sendiri atau sebelumnya di Yehuda dengan Babel, karena kan memang dibuka pengantar, memang Tuhan menyerahkan gitu kan. Berarti memang langsung perizinan Tuhan. Nggak tahukah pada saat itu memang mau datang sini buka desert kan? Memang udah tahu si Yoyakim. Mereka perang. Jadi ada dua bangsa yang paling berkuasa dulu, Asyur dan Babel. Jadi kalau udah datang Babel sama Asyur, udahlah nggak ada lagi yang bisa diharapkan, memang kalah. Jadi mereka ini perang. Makanya bijak juga dia buka desert kan. Bayangkanlah, dia menjadi bangsa Israel yang pintar-pintarnya di bawah, yang bodoh-bodohnya juga. Jadi gitu ceritanya. Dipilih yang pintar-pintar, dipilihnya anak-anak raja bangsa Israel, dipilihnya anak-anak bangsawan karena dia tahu kalau anak raja, anak bangsawan pasti makanannya, bijinya, pengetahuannya, pendidikannya oke gitu. Jadi yang nggak menguntungkan bagi mereka, nggak mereka mau, makanya makin berkuasa Babel ini. Karena yang pintar-pintar dijajah mereka dari bangsa lain lalu dipekerjakan di istana mereka. Itu dia. Oke? Itu maksudnya kalau mereka bertanya kalian jelaskan ya, supaya tidak terlalu panjang nanti. Soalnya kita penekanan sih ada refleksi dan aplikasi di belakang. Ini hanya pendalaman Alkitab untuk pengantar, semakin mengenal bagaimana sih alur cerita di pasal yang pertama. Oke adik-adik, yang kedua, uraikan dengan jelas apa yang diperintahkan Raja Nebukadnezar kepada Aspenas. Ayo kita lihat mulai dari ayat 3 sampai 5. Nah, sekarang kita lihat pada ayat yang ketiga, apa yang diperintahkan si Nebukadnezar itu kepada Aspenas. Yang pertama, beberapa orang Israel. Membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum. Nah, inilah bijaknya si Nebukadnezar tuh. Gak mau dipilihnya anak petani, dipilihnya lah kaum bangsawan dan kaum raja. Ingat, keturunan raja dari kaum bangsawan ini Raja Yehuda ya, bukan Babel ya adik-adik. Nah, kalian harus ingat itu ya. Raja Yehuda, bukan Raja Babel, bukan bangsa Babel, tapi bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu adalah bangsa Israel, ya. Jadi bangsa Yehuda sama bangsa Israel itu sama. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Oke. Kemudian yang kedua apa? Apa yang diperintahkan raja itu? Ayat 4 itu turunan dari ayat 3 ya, penjelasannya. Di situ dijelaskan orang-orang muda yang tidak ada celah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan. Kemudian yang kedua pada ayat 5, Raja menetapkan bagi mereka pelabur. Nah ini pelabur ini juga apa ini? Makanan yang disuguhkan bagi mereka gitu, ketetapan gitu. Jadi itu udah ditetapkan bagi mereka. Jadi ada yang mengurusi bahwa setiap hari itu kayak penjenang itu hampir mirip gitulah. Jadi yang bertugas lah untuk mengurusi makanan mereka begitu dia. Mungkin istilah yang dipakai pada saat itu inilah dalam terjemahan Ibrani-nya ya. Jadi yang diperintahkan kepada Aspenas itu menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Kemudian yang ketiga apa? Mereka harus dididik selama 2 tahun sama sih. Boleh melawan
Oke, berarti ada 3 kan ya? Ada 3 ya. Nanti kalau ada yang buat 4 itu menjadi kedua, maksudnya pasal yang keempat itu menjadi kedua, itu turunannya ya adik-adik. Turunan dari ayat ketiga ya. Maksudnya penjelasan dari ayat ketiga. Jadi itu ada 3, membawa beberapa orang Israel dan seterusnya, menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminum, dan yang ketiga mereka harus dididik selama 3 tahun. Oke, jadi mulailah terbuka tantangan Daniel itu ya. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Aspenas itu nama pegawai istana. Iya. Kepala istana. Dia Raja Nebukadnezar itu memerintahkan untuk memilih orang-orang Iya. dengan cara paksa. Iya. Untuk dibawa ke Babel, kerajaan mereka, istana. Jadi kayak masuk ke timnya gitu. Pejabat istana. Pejabat istana. Dia berarti dia kayak pemerintahan di istana itu. Iya. Orang-orang pintar itu. Jadi mereka ambil orang-orang pintar dari bangsa-bangsa yang mereka jajah untuk memperkuat bangsa mereka gitu. Dan itu ditempatkan di istana mereka. Makanya dididik 3 tahun dididik. Kalau mereka tidak ikut matilah. Memang harus mau. Tapi nanti di situ kita lihat bagaimana Allah itu bekerja ya. Dalam keputusan ketetapan hati Daniel yang nggak mau memakan makanan raja. Nanti ini bisa kita aplikasikan untuk muda-mudi kita ya. Dan sekuat apa kita bisa menahan godaan dunia ini. Oke. Itu ayat 3 sampai 5 ya. Itu udah jelas ya. Oke, ayat nomor 3. Apakah yang dilakukan Daniel di istana raja dan bagaimana respon pemimpin pegawai istana? Kita lihat pada ayat 8. Apa yang dilakukan Daniel pada ayat 8? Untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel Tidak menajiskan. berketetapan. Jangan lupa ini harus diikut sertakan berketetapan. Ini dia tuh seperti komitmen ya. Seperti tujuan kita dari awal untuk membangun komitmen pemuda, lalu mereka memegang komitmennya. Jadi ini awalnya yang kita lihat dari Daniel. Apa yang dilakukan Daniel dengan situasi yang tadi itu ya. Situasi pada ayat 5 tadi udah ditetapkan bagi mereka setiap hari santapan raja. Lalu Daniel gimana responnya tentang itu? Nah, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur. Ya kan? Oke. Lalu bagaimana respon pemimpin pegawai pada ayat 10? Takut pada Tuhan karena dia nggak bersalah. Iya. Jadi pemimpin pegawai istana itu ketakutan kan? Apa yang ditakutkannya? Ketika perintah itu tidak dijalankan si Daniel, makan itu. Yang ditakutkannya adalah Daniel itu menjadi tidak sehat gitu ya. Daniel itu nanti kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan Daniel. Jadi dia dianggap bersalah. Jadi dia takut di situ. Jadi ini ada 2 hal yang bertentangan ya adik-adik. Yang pertama, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Kemudian yang kedua, pegawai istana itu ketakutan. Menurut kalian sama-sama takut nggak mereka? Sama-sama takut, tapi makna takutnya beda ya. Ya kan? Daniel pun kan karena takut sama Allah, makanya dia berketetapan hati, ya kan? Nah, pemimpin pegawai istana itu juga karena takut sama Nebukadnezar, makanya dia memberikan makanan itu kepada. Tapi kenapa Daniel enggak apa-apa? Kan makanan raja pasti enak dan enggak, makanan raja itu biasanya kalau
biasanya kalau ada makan, siap makan mereka tuh minum apa wine gitu. Jadi ada banyak yang mabuk, lalu lupa diri. Jadi memang makanannya nggak sehat kalau makanan raja itu. Tapi menurut mereka ya itu yang sehat karena ada protein, lembu, sapi, ragi, anggur. Hanya terkadang beberapa orang yang tidak bisa menahan diri jadinya nggak sehat. Makanya Daniel berketetapan hati meminta sayur-sayuran, vegetarian diri. Raja Nebukadnezar itu berarti juga mengambil Daniel. Iya, Mengambil Daniel di 3 tahun kan itu berarti. Berarti gambaran sekarang si Daniel ini udah ditangkap lah ya. Udah dimasukkan ke istana. Dimasukkan ke istana dan situ lagi sekarang dididik dikasih Iya, makanan sama iya. ibunya ya. Itulah perintahnya. Jadi ini posisinya Daniel susut mulai dari ayat 8 ya. Waktu dibilang Daniel berketetapan hati, berarti dia udah di istana itu ya, udah di dalam istana ya. Kemudian ternyata setelah aku coba baca 1-2 kali, tidak ada bahwasannya secara tertulis Daniel berketetapan ke Allah. Kemudian tadi pendeta membuka bahwasannya Daniel ini vegetarian. Apakah karena memang menunya tidak vegetarian maka tidak makan? Itu kan juga komitmen terhadap apa? Maksudnya bukan vegetarian, aku tadi Jokes. karena sayur tadi bukan. Biasa kan kalau makan sayur itu dibilang vegetarian, gitu. Kemudian apakah memang benar dia karena takut Allah? Iya. Allahnya Pada- Daniel kan Maksud- Allahnya Abraham. Maksudnya ditunjukkan di mana pendeta kalau dengan Ayat konteks 8. hanya berketetapan? Iya, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Apakah membuktikan dia berketetapan kepada Iya, Allah? sangat benar. Dan dengan jadi gini ya, Daniel ini kan orang Israel. Istilahnya dia itu agama Kristen gitu. Jadi Allahnya Abraham, Allahnya Daud itu Allahnya Daniel gitu. Nah kalau kita lihat dalam bilangan imamat itu ada banyak sekali pantangan makanan mereka, banyak sekali yang nggak bisa dimakan orang itu, banyak kali gitu. Tapi ini sedangkan di bangsa Israel aja banyak makanan yang nggak boleh dimakan, apalagi kalau mereka masuk ke bangsa lain tentu lebih banyak. Tapi kita bisa ini ya, bisa melihat bagaimana kepercayaan Daniel di sini, bagaimana komitmennya itu sebagai orang Kristen. Maksudnya sebagai orang yang pengikut Allah, walaupun makanan dan minuman raja itu lebih menggiurkan, lebih enak, tapi dia bisa menahan diri. Luar biasa ya. Jadi nanti kalian bolehlah sedikit menyinggungkan ini, membukakan ini kepada adik-adik. Begitu luar biasa lah. Jadi berketetapan hati ini di atas komitmen. Gitu. Bayangkanlah. Komitmen itu kan kita punya tekad lalu kita komit gitu ya. Kalau berketetapan hati ini memang lebih teguh, lebih sungguh, hampir sama, tapi dia di atas komitmen. Iya. Dan dia bisa. Oh. Cuman maknanya sama, tapi dia itu lebih aktif. Sama seperti joyful, sukacita. Happiness, bahagia. Sama kan? Tapi lebih dalam joyful. Tapi luar biasanya Daniel itu sih. Dia bisa berketetapan hati. Kita sering jatuh di sini. Mudah-mudahan kita oke? Sedikit pendeta. Berarti bisa digambarkan kondisi pada saat itu Daniel ini tidak memberikan diri kan? Karena dibawa ke tempatnya berarti secara paksa ya, karena berdasarkan parameter yang di ayat 4 itu tadi. Daniel dipaksa. Jogging waktu jogging di jam segitu. Jaga kesehatan. Dia itu dipaksa ya jadi ke istana raja, tapi di dalam istana raja itu dia masih bisa berketetapan hati lah untuk makanan-makanan itu. Nah di sini luar biasa nih memang. Oke. Nah tadi kan sudah kita baca ya pada ayat 10 ya.
bahwa ketika Daniel komit, ketika dia berketetapan hati, ada nggak yang melakukan? Ada kan ya? Pemimpin pegawai istana itu meragukan Daniel. Dia meragukan. Dia was-was kalau nanti Daniel itu kesehatannya, hikmatnya, pertumbuhannya itu nggak sama seperti pemuda lainnya yang juga dididik di situ. Jadi kita juga sering mengalami ini. Waktu kita komit, pasti banyak orang yang alah nggak betul gitu ya. Apalagi dalam pelayanan itu sering sekali. Tapi kita nanti lihat bagaimana gitu. Oke. Pada ayat 4, apa yang dikatakan Daniel kepada penjenang yang bertugas di istana Babel? Ini penjenang itu kayak sekretaris kali gitu, atau orang suruhan kali gitu. Pada ayat 11, apa yang dikatakan Daniel kepada penjenang yang bertugas di istana Babel itu? Mengadakan pencobaan dengan hamba-hamba. Adakanlah pada ayat 12. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 13. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Ada dua hal yang diminta Daniel. Menurut kalian sikap Daniel ini gimana? Percaya diri. Terus? Ya memang membuktikan apa yang ditetapkan dan dijanjikan itu lebih baik daripada apa yang telah Dia mau ditawari si. Dia mau membuktikan gitu. Ada yang lain? Jadi kalau aku bilang mungkin ini perkataan iman ya, di mana dia menantang gitu. Kenapa Daniel berani mengatakan ayat yang ke-12, adakanlah percobaan. Sesudah itu bandingkanlah. Kenapa Daniel berani? Karena dia tahu Allah yang dia percayainya pasti nggak akan buat dia malu. Karena dia tahu Allah yang dipercayainya pasti akan memampukan dia gitu. Ya kalau kita mau ingat-ingat hari-hari, apa sih yang sudah dilakukan Allah dalam kehidupan bangsa Israel? Banyak sekali ya. Mereka bisa melewati Laut Merah, mereka bisa melewati padang gurun, banyak sekali yang mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, banyak sekali yang sudah dilakukan Allah. Kok malah lagi ini gitu. Jadi memang ini nggak hanya adakanlah percobaan, banding nggak hanya itu, tapi di sini ada perkataan iman bahwa dia yakin Tuhan pasti akan menolong dia. Jadi ini pekerjaan perbuatan iman dan perkataan iman. Nah, apa yang boleh kita ambil di sini adalah ternyata ketika orang-orang mulai meragukan kita, perkatakanlah perkataan iman itu, gitu. Jangan orang udah meragukan kita, terus kita bilang, oh iya ya, memang cocok lah kayak gini, gitu. Ikut arus gitu. Terus orang udah bilang, kok kayak gitu? Iya, memang gini lah. Aku memang kayak gitu. Tapi Daniel enggak kan? Waktu pemimpin itu bilang, nanti kau kelihatan kurang sehat gitu. Dia bilang, iya betul juga, mungkin kurang sehat aku nanti karena enggak gitu. Tapi dia bilang, aku tetap makan sayur. Bahkan enggak hanya itu, adakan percobaan. Dia tantangkan, bandingkan nanti aku dengan mereka. Di luar biasa memang. Bagaimana ada komitmen yang dibarengi dengan iman gitu. Apa nanti yang terjadi ketika sebuah komitmen itu diimani lalu dikerjakan? Nanti kita lihat apa yang terjadi. Oke? Kemudian pertanyaan yang ada pertanyaan ini untuk nomor 4. Mungkin gini Pendeta, terkait perkataan perbuatan satu padanan kan. Bagaimana, apakah bisa memang kita di setiap situasi mempertunjukkan itu? Contohnya beginilah Pendeta. Misalnya ada yang mencengin dia, mungkin perkataannya seperti mengikuti, oh iya begini, tapi sebenarnya bertolak belakang terhadap perbuatannya.
Dia tidak mengiyakan apa yang telah dikatakan si kawan kepada dia, tapi dia menunjukkan melalui perbuatannya. Sehingga kan tidak perkataan perbuatan, hanya perbuatan. Apakah memang kita sudah sewajarnya saja setiap situasi perkataan perbuatan atau terhadap situasi tertentu? Ya, kadang memang kalau kita mau melihat etika situasi, nggak semua jawaban itu harus dijawab dengan perkataan. Tapi ada beberapa keadaan yang memang harus kita tunjukkan melalui perbuatan. Maka kalau kita lihat konteks di sini, Daniel pada saat itu memang dia harus mengatakan itu dan harus melakukan itu untuk menunjukkan bahwa saya di sini memahami adik-adik bahwa pada saat itu Daniel bukan mau menunjukkan ini aku loh, tapi dia mau menunjukkan ini Tuhanku loh, ini Allahku loh gitu. Jadi memang dari atau dalam beberapa kasus atau dalam beberapa situasi dan keadaan, perkataan dan perbuatan ini memang tidak selalu beriringan. Maksudnya bukan berarti kita takut untuk mengatakan kebenaran, bukan di situ. Contohnya, enggak tahu kalian pernah enggak mengalami pada suatu situasi kita memang hanya perlu diam. Tapi di balik diam kita itu ada perbuatan iman yang kita lakukan di situ. Kenapa? Karena ketika kita menjelaskan pun itu enggak akan pernah benar. Ya kan? Karena ketika kita menjelaskan sedemikian bagusnya pun kita nggak akan pernah dianggap benar karena dia sudah punya konsep yang salah tentang kita gitu. Jadi saya rasa anak-anak Tuhan juga dikasih Tuhan hikmat untuk bisa menjawab jawaban yang ditujukan kepada kita, atau kita harus menahan sebentar lalu memperlihatkannya melalui tindakan. Oke, bisa ya untuk ayat 4. Lalu yang kelima, apakah yang dilakukan Allah kepada keempat orang muda itu? Yuk kita lihat pada ayat yang ke-17. Apa yang dilakukan Allah? Ya, ini dia tadi. Jadi Allah tetap bertindak, Allah tetap hadir. Makanya saya sering kali bilang, iman kepada Tuhan itu nggak seperti mencari angin. Itu nanti suruh teman-teman pemuda itu, kita mau tangkap angin itu nggak bisa, itu sia-sia. Orang yang beriman sama Tuhan itu nggak kayak gitu. Kenapa? Karena ada dua jaminan yang selalu Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya, jaminan penyertaan dan jaminan pemeliharaan. Itu cukup bagi kita, apalagi sebagai pemuda-pemudi. Cuman kadang kita gagal untuk memahami penyertaan dan pemeliharaan Allah. Kita sering gagal di sini. Nah, Daniel menetapkan hati dan yakin seyakin-yakinnya. Buktinya apa? Pada ayat yang ke-17, Allah tidak membiarkan Daniel sendiri di istana Nebukadnezar. Allah tidak membiarkan Sadrak, Mesak dan Abednego itu juga sendiri untuk mengemban pendidikan selama 3 tahun itu pasti nggak enak. Mana ada yang enak di proses dalam pendidikan? Pasti banyak yang harus mereka pelajari, banyak harus mereka adaptasikan. Tapi justru Allah bekerja di situ. Jadi kepintaran, kepandaian, pengetahuan, hikmat bukan berasal dari minuman dan makanan raja, tapi itu berasal dari Allah. Kenapa? Hikmat Allah, pengetahuan Allah bisa tinggal di dalam hidup Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego? Ya karena mereka mau membuka diri, mereka mau membuka hati untuk Tuhan. Nanti tanya mereka, mau nggak mereka membuka hati, membuka diri untuk Tuhan? Oke? Mereka berempat ini kan Daniel, namanya Sair dan Azaria itu ya. Mereka kan tadi yang diambil sama Nebukadnezar dan dibina di kerajaan. Itu berarti karena mereka berempat karena imannya tadi Tuhan memberikan mereka karunia, gitu ya. Karunia karena keteguhan iman mereka. Berarti di poin kelima ini berarti Tuhan menunjukkan tentang karunia keempat orang itu berarti ya. Dan ada plus bagi Daniel. Ya benar.
Karena kan dibilang kan dari keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel yang mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Berarti dia ada tambahan plus kali ya tentang penglihatan dari mimpi yang tidak didapatkan oleh mereka bertiga berempat dan nanti itu yang spesialnya seorang Daniel. Iya. Nanti kita kalau dibaca ayat selanjutnya hanya Daniel yang bisa menafsirkan mimpi mene tekel apalah itu. Berempat Yang spesialnya di dari- Daniel iya. dari mereka bertiga berempat ini. Pak Wika setelah ini masih Daniel. Sebelum kita Sebelum ini. Nah itu mereka sudah tahu karyanya. Nah nanti kalian boleh tanya apa hasilnya gitu. Jadi boleh disaringkan juga di sini. Oke ya. Kemudian terakhir ya, bagaimana respon raja setelah lewat masa percobaan ini 10 hari ya? Apa yang kita lihat respon raja setelah mereka pada ayat 18 ini mereka dibawa mereka kepada pemimpin istana dan ke hadapan Nebukadnezar. Pada ayat 19 Mereka lebih raja itu tidak mendapati seperti mereka. iya, pada ayat 19 ya. Tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Nazaria. Ini poinnya. Kenapa sih nama mereka harus diganti gitu? Kayak di sini kan di Iya, Sadrak, Mesach, ada di Abednego. kenapa di Babel? Karena di Babel itu kan Iya, mereka diganti. iya sama itu kayak gini ya. Kalau misalnya kita masuk Muslim kan ada Siti, gitu. Ada Muhammadnya. Oh, nama mereka diganti ketika ada apa? Sangat bisa ibu ya. Karena beberapa yang masuk Muslim itu biasanya ditambah Muhammad depannya kalau laki-laki, kalau perempuan ada Siti-sitinya. Gitu. Jadi iya itu juga lah mungkin begitu kayak gitu. Istilahnya ini nama Babelnya lah. Nama Babelnya diganti. Tapi dari antara semua pemuda yang tadi di apa namanya Dididik. itu mereka berempat Mereka lah unggulnya. Enggak, mereka nggak dipilih, tapi mereka dari semua yang dipilih mereka lah yang unggul. Oh, empat besarnya lah. Empat besarnya, kepandaiannya, kecerdasannya, pengertiannya, hikmatnya, itu ya pada ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali, bukan main-main, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Bahkan di sini semua ahli jampi-jampi di seluruh kerajaan. Cobalah, kurang apa lagi enaknya begitu Tuhan ini? Nggak tanggung-tanggung, bukan 2 kali lipat ya. Tapi di sini dibilang 10 kali lipat. Yang tentang apa? Daniel yang berkelapan tidak menajiskan dirinya, yang artinya berarti kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang tak pernah Tuhan. Nah kemudian kalau kita lihat di ayat 19 tadi 4 orang gitu kan. Nah, jadi yang pertama tuh apakah selain Daniel ini mereka juga berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan Daniel? Artinya mereka juga orang yang apa sih, kenal dengan Iya. Karena dalam ayat 12 Daniel bilang, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Nyata jamak. Iya, hamba-hambamu ini lebih dari satu, berarti mereka berempat ini. Sepertinya mereka itu satu angkatan dalam satu angkatan waktu di Jarah itu, waktu mereka dijadikan budak, mereka satu angkatan dan sama-sama orang Israel.
mungkin dibingungkan mungkin karena di ayat 8 kan Cuma dimunculkan Daniel. Daniel aja, jadi tiba-tiba di ayat itu dimuncul kok ada 4 gitu ya kan. Mungkin karena ada bahasa hamba-hambanya mungkin nggak dijelaskan di ayat 8, tapi mungkin di ayat itu bilang karena ada bahasa hamba-hambanya sih kayak mungkin kan ada pertanyaan gitu ya, kok kamu tiba-tiba Daniel kamu jalan ada 4 gitu kan. Langsung ada 4 mereka gitu. Mungkin mungkin ada kali pertanyaan kepada teman-teman yang mungkin lebih kritis atau lebih menanya. Di ayat 4 sih udah dijelaskan juga, yakni orang-orang muda. Jadi orang-orang muda berarti lebih dari satu. Cuma memang karena di kitab Daniel, jadi dari sosok Daniel itu memang lebih menonjol kali ya. Jadi sehingga nama kitabnya juga Daniel. Dalam beberapa cerita juga yang Daniel masuk ke gua singa kan dia sendiri juga masuk. Ada Raja Darius. Oke ya. Nah, setelah selesai menjawab pertanyaan di atas, maka diskusikanlah jawabanmu dengan teman-temanmu. Jadi nanti mereka kasih kegiatan. Ini kan kita waktunya 1 jam. Nah, nanti kita itu baca durasi 5-7 menit bacanya. Sama, baru suruh mereka ngerjakan. Kasih waktu 10 menit ya. Kalau nggak cukup nanti bisa dijawab di belakangnya. Setelah nanti ada 10 menit lalu diskusi. Nah nanti diskusinya kayak kita itu ya contohnya sesudah nanti mereka menjawab kan, adik-adik nomor 1 Dio gitu. Nah siapa nanti kan Dio langsung buat jawaban. Gimana tanggapan kalian? Ada yang berbeda nggak sama Dio gitu? Ada pertanyaan, baru nomor 2 tunjuk lagi yang lain. Ada jawaban yang berbeda dengan ini gitu. Lalu kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan gitu seterusnya sampai yang ke-6 ya. Nanti ada beberapa penekanan yang seperti kakak bilang tadi itu boleh kalian ini kan munculkan juga di situ kalian bukakan. Oke? Nah kita masuk ke refleksi. Melalui diskusi kelompokmu, bagaimana pendapatmu tentang kehidupan Daniel? Masuk ke poin ya kita. Sebutkan beberapa pelajaran berharga yang bisa kita teladani melalui hidup ini. Coba. Kalau menurut kalian, oke, beriman kepada Allah. Lalu ada yang lain? Apa yang bisa kita lihat dari Daniel di dalam teks ini? Ya mungkin tidak dijelaskan secara tertulis, iya. tapi bagiku ketika orang sudah berketetapan, dia sembari memang tetap mengenal dan pengen, tapi dia sudah memusatkan hati kepada siapa yang ditetapi. Jadi bagaimana belajar berpusat kepada dia di dalam pengenalan yang terus berlangsung hingga pada nantinya usai gitu dalam pertandingan iman itu gitu. Ini kan langsung sudah dimulai dengan berketetapan kan? Iya. Ketika diberi godaan kita gambarkan. Ini ada enak nih. Tapi dia udah berketetapan, berarti kan sudah memang menggantungkan diri dalam Tuhan itu, sehingga ya aku yakin kemanapun ini penyertaan Tuhan. Setia. Taat. Atau loyal. Serupa dong loyal, takut setia. Mulai Batak loyal Indonesia. Tapi ada ini ya. Kalau yang kulihat dari Daniel ini gitu. Dia kan menjadi pegawai istana. Jadi dia membawa Allah di situ. Dia seperti mewartakan dan menyaksikan Allah di situ gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar ternyata kehidupan orang beriman itu bukan hanya membawa Allah dalam diri hidup sendiri, kita, tapi bagaimana kita membawa Allah kepada orang lain. Bukan hanya membawa orang lain kepada Tuhan gitu, ayolah ke gereja lah. Tapi kayak mana kita bisa membawa Allah itu dalam kehidupan itulah, kira-kira kayak gitulah. Gimana lah kita boleh menerjemahkan itu kan luar biasa ya. Artinya kita boleh sedikit merenungkan. Saya yakin pasti Daniel di situ memberikan yang terbaik bagi tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan raja. Sehingga ada nanti Raja Darius di ayat ke-7, di pasal ke-7 atau 8, bahkan Nebukadnezar itu salut.
bangga sama Daniel. Jadi makanya tadi kakak bilang pelayanan itu nggak melulu di gereja, tapi bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu hal yang sama. Kita pelayanan di gereja, tentu di bagian yang lain juga kita melayani. Makanya ada disebut pekerjaanku, ibadahku, gitu ya. Keluargaku, ibadahku, gitu. Pelayananku, ibadahku, gitu. Jadi memang kita nggak boleh motong-motong, tapi dari keseluruhan itu menjadi satu bagian yang memang harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa Allah itu ada dalam dunia. Ada yang lain pelajaran berharga yang bisa kalian lihat dari hidup Daniel ini? Nanti terakhir tentang komitmen ya, karena kita penekanannya ke situ. Jadi nanti selain dari dia beriman kepada Allah, dia berketetapan hati juga. Dia komitmen, dia komit sama imannya, sama pilihannya, sama keputusannya. Ini memang gabungan sih menurut kalau aku menarik. Tidak hanya berbicara pelayanan, mungkin yang dilihat adalah pelayanan, tapi ya itu juga DT-nya juga gitu kan. Mungkin yang terlihat pelayani, tapi apakah kesetiaan itu juga berpatri dalam pelayanannya? Maksudnya makanya sehingga ada pelayanan, aku nih kayak pelayanan tapi enggak ini. Padahal kan itu juga seharusnya buah dari kesetiaan. Sehingga kita pun mau melayani dimanapun, atau ya bisa dibilang kalau menurutku lah berarti ya memang satu kesatuan, nggak bisa hanya dimana kita menunjukkan nah pelayanan, tapi ketika tidak ada pelayanan bagaimana? Ketika hanya kau berdiam sendiri, apakah kesetiaan itu teruji gitu? Itu kalau menurutku sih ternyata tidak hanya just pelayanan gitu. Walaupun memang kita mengkontekskan mungkin juga bisa ke regenerasi ini dalam salah satu tujuan youth camp ini kan. Tapi berbicara dengan kuantitatif, yaitu juga bagian dalam kesetiaan. Bagaimana berikut peribadahan, persekutuan. Awalnya sih dia tuh setia dalam prosesnya melalui ketetapan iman hidup ya. Karena ibaratnya gini ya, kan kita tahu kalau bangsa Israel dijajah oleh karena mengatakan dosa bangsa Israel, tapi yang menjadinya si Daniel ini gitu kan, karena dia buta, karena itu kan berkawan bangsawan kan. Nah kalau kita lihat berarti salahnya Erli. Nah karena aku nih orang raja misalnya kan, nah kita nih yang jadi tumbal nih gitu. Kalau misalnya kalau dia tidak melihat dari Allah beserta dia, pasti dia menuntut kan apa aku sih Tuhan gitu kan. Nah mungkin dari yang kulihat dari Daniel ini ya, dia tuh setia dalam proses mau sakit, mau pedih, karena ketetapan imannya dia setia kan, kasih sakit hati dan dia bangsa Israel. Nah yang mencurigakan kan gini sih kan di sana kan menyembah dewa-dewa ya kan. Maksudnya di Nebukadnezar kita keberatan kan dengan yang disembahnya itu Allah. Tidak mengizinkan untuk mereka karena kau harus sembah dewa ini. Iya. Itu yang dipakai pejabat-pejabat yang sirik sama Daniel. Jadi mereka itu seperti menjebak Daniel. Jadi bilang ke raja, Daniel itu nggak mau menyembah raja, Daniel itu nggak mau menyembah dewa. Makanya Daniel kalau dia mau berdoa, dia itu naik ke tingkap-tingkap rumahnya itu. Di situ dia berdoa sama Allah. Terus dibilang pejabat itu, tengoklah dia, pasti dia berdoa sama Allah. Itulah yang dia dimasukkan ke gua singa. Oh itulah prosesnya menjadi masuk ke dalam Gua singa. Lalu Daniel bilang, Allahku pasti akan menyelamatkan aku. Besoknya Darius langsung lari cepat-cepat ke gua singa. Itu dia kan kesayangan Raja Darius juga, raja di Babel ini. Ditengok rupanya Daniel masih hidup. Terus dia bilang, memang betullah Allahnya orang Israel. Luar biasa memang dia itu. Tadi sebenarnya pelajaran keberatan ya tentang apa? Awalnya keberatan. Awalnya keberatan. Iya, yang masuk dalam perapian mereka Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi kayak gitu. Jadi banyak juga yang gak suka sama mereka. Bukan gak suka, sirik gitu. Kok bisa lah orang ini lebih pintar. Sama biasanya. Sebetulnya juga. Itu tidak kita mungkiri. Iya nanti kita bahas ini di nomor 2, ini nomor 2. Di nomor 2. Jadi yang pertama itu memang kita cari positifnya, Pak. Ya,
cari positifnya dari Daniel yang memang bisa kita jadikan teladan. Setia dalam proses, maksudnya tetap dalam Tuhan walaupun banyak tantangan di masa muda ya. Banyak ya gejolak yang dihadapi dunia ini, tapi dia tetap bertahan, stay di dalam Tuhan. Nanti kalian tantang juga mereka. Coba kayak gitu, kalau misalnya di kelompok itu nggak ada yang mau jawab, malah nggak ada yang ngomong. Karena ada nomor bisnya langsung pulang. Ada nomor bisnya ada kan nanti di banner. Kalau mereka nanti katanya, makanya tadi kakak bilang langsung tunjuk gitu. Kalau nanti kalian lihat gak ada yang mau jawab langsung tunjuk. Terus kalau misalnya dia diam, oke pikir dulu ya, tanya yang lain. Itu dia metode. Bukan bilang ada pertanyaan. Itu diam. Tapi kita tunjuk ya mereka tuh satu-satu. Oke. Jadi nanti ini udah ini ya. Karena di sini kakak buat refleksi, jadi perenungan ya. Perenungan tentang teladan dari Daniel ini betapa luar biasanya. Beriman kepada Tuhan, memiliki komitmen berketetapan hati kepada Tuhan, setia dalam proses, memberikan yang terbaik. Oke. Nah, nanti boleh ditambah-tambah ya. Yang nomor 2. Nah, kita masuk ke masalah pemuda, orang muda. Apa yang sering membuat orang muda sulit berkomitmen sama Tuhan? Ditanya satu-satu mereka. Masalah pemuda sekarang apa sih? Kita ini masuk sama ini ya, generasi Z kalian ya. Kalau kamu generasi, kita beda generasi soalnya. Tidak lah. Sama. Beda. Kami generasi Y, milenial. Kalau kalian sekarang generasi Z. Z itu mulai dari tahun 95 sampai 2010. Itu generasi yang kayak YouTube, media sosial, praktis. Kalau zaman kami mungkin masih ada yang masak rendang sampai 2-3 jam. Kalau zaman kita di instan ya, zaman kalian generasi Z. Pokoknya mau yang instan, kritis, biasanya orangnya kritis. Nanti kalian bisa lihat apa aja sih generasi Z itu. Pokoknya kita generasi Z. Habis itu ada generasi. Ada generasi Alpha. Generasi Alpha itu 2010, 2011 sampai sekarang. Orang-orang Carla. si Carla Itu pakai teknologi. itu lebih berlebih lagi. Jadi masak pakai robot gitu. Itulah. Oke, jadi apa yang sering membuat orang muda sulit berkomitmen? Menurut kalian sering jatuh itu karena apa? Godaan. Baik, godaan ya. Yang digoda. Godaan. Yang lain yang sering membuat orang muda. Kalau aku melihat pada keadaan umum lah pendeta, belum mengubah bagaimana pandangan kita memang berdosa, tapi karena kita telah menerima keselamatan, kita kerjakan sama itu dengan status memang sudah ditebus. Maksudnya kita kayak dijadikan pembanding, comparing gitu. Alah, ini bah, alah meramput ya bang ini. Jadi Ya mungkin belum mengedepankan sebagaimana Kristus sebagai teladan sejati daripada orang-orang baik itu di circle pertamanya atau circle di mana atau di lingkaran mana. Karena ketika menjadikan itu lebih tanda kutip lebih tinggi daripada yang tidak kelihatan yang adalah Kristus, ya bisa jadi batu sandungan orang tersebut. Ketika hanya melihat berfokus pada berarti enggak jadi pembanding itu Pak alam, dia ini. Bukan enggak berani tampil beda kan? Atau Maksudnya? Enggak berani berkata tidak apa sih? Ini pembanding itu maksudnya. Pembanding kayak orang entah itu secara umur lebih tua atau dia yang kelihatan aktif atau apa, tapi ketika dijadikan ini Bapak Pendeta, jadikan ini kan terkait komitmen kan Tuhan. Ketika pada case itu dia kayak tidak komitmen tanpa besar, ya itu bisa juga jadi acuan dia ketika tidak mengedepankan Tuhan dalam kehidupannya. Pendeta pun gini, misalnya lagi pendeta. Yang notabene pendeta sudah sangat erat kaitan dengan spiritual.
Itu kan salah satunya. Tidak mesti itu. Tidak mesti itu. Bisa juga tidak boleh tampil beda itu sebagai ya aku sih pernah sih bersaksi entah dalam pertemanan khususnya seiman ya memang jadi orang Kristen berat aku bilang mengenal pengalamanku. Iya. Bagaimana ketika aku tahu teman dekatku melakukan ini sedangkan itu tidak baik di dalam pemahamanku. Kok kau enggak setia sama aku, kok enggak ini aja. Kalau itu panjang sebenarnya. Panjang memang Bang, ke besok. Satu ya sekitar karena kita tidak kenal Allah. Itu ya sih kita tidak kenal Itu yang Allah. memang sulit. Kalau kita takut dengan Allah seperti tadi yang tadi, bagaimana pun pasti kita berkomitmen. Tidak 1 jam kalau sebentar. Kita berpacaran, bisa berbicara. Aku komitmen ini cinta dengan kau misalnya, kan aku benar-benar. Kalau kita nggak takut hubungan kita hancur, kita masih cari pasangan lain. Senior. Cari yang lain. Tapi Senior kalau cinta kita dulu. menjaga hubungan kita. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Senior cinta itu. Sulit berkomitmen dengan Tuhan tuh ya karena menganggap itu santai aja. Karena sebenarnya kalau kita anggap santai kita ya gampang lah dengan Tuhan. Coba kayak misalnya kita lihat dari Bapak Daniel tadi, cuman gara-gara makanan aja, hal sepele kan, bisa aja dia kan ke dapur kan ambil dari berapa potong sebenarnya. Tapi karena keteguhannya dia, karena dia takut dengan Allah, dia tetap menjalankan komitmen. Mungkin ini sih kayak kalau menurut aku ya di kepemudaan. Sion, ikut Sion. Kalau kita tidak berkomitmen karena aku nggak takut dan tidak membangun pribadi dengan Allah. Halanya bilang ididah. Kepribadian, ya. Kan itu masalah ididah kan? Itu yang tadi aku bilang. Kan kalau- Kita kan dilihat nih. Kalau kau jelaskan itu ke teman-teman S2 ISO, Itulah dia. Harapanku anggotaku. Nanti ada brosurnya. Siapa nama anggota dia? Oh, dicari loh. Mudah-mudahan psikolog semua. Kak pendeta yang bingung mencernanya. Aku mencoba ngambil ini. Mencerna dari perkataannya tuh bingung. Padahal sebenarnya simpelnya begitu. Maka jadilah pembanding gitu kan. Tapi menurut kalian masalah penerimaan Iya, dalam kelompok kan. Maksudnya dia itu takut nggak diterima dalam suatu komunitas gitu. Bisa nggak itu jadi membuat kita sulit untuk komitmen sama Tuhan? Kalau di pemuda ini, gimana? Mungkin bukan di gereja kita atau kalau di luar. Bisa. Dia takut untuk nggak diterima lalu dia ikut arus. Bisa. Kalau Daniel kan memang ya dia udah terima resiko ya. Mau dia nggak ditemani sama yang lain, ya it's okay. Tapi kaum muda itu banyak yang daripada aku nggak punya teman, daripada aku nggak punya satu kelompok atau yang sefrekuensi gitu kan. Lalu dia sulit untuk komit. Boleh nggak itu Mas? Iya, misalnya kayak ada beberapa pemuda yang ibaratnya dia tuh nggak bisa berkontribusi secara di kegiatan olahraga misalnya gitu kan. Tapi ini cuma bisa gampang gitu. Nah kadang-kadang kan orang bilang kan lewat angin lalu ya, misalnya kayak pemuda yang nggak bisa apa-apa tapi dia mau datang setia gitu. Nah kadang-kadang juga bisa dilihat dari kita kan. Nggak semua harus kayak bisa MC atau bisa main musik atau bisa apa gitu. Nah mungkin dari itu juga dia ikut harus aja kan karena ada penerima juga ikut terus gitu. Karena sebenarnya dia ada talenta atau karunia yang itu sih yang bisa juga dimasukkan dari itu. Oke, yang lain apa yang sering membuat orang muda sulit berkomitmen? Kalau kemajuan zaman Bisa, itulah pendeta westernnya sebagaimana gaya hidup barat yang semakin mudah ditelusuri melalui penelusuran, surfing. Tapi yang kita dengar dulu dari Ketua Naposo kan sebelum ke mantan Ketua Naposo. Sonaha ididah ham hasomanta. Dari aku yang sering melihat itu di penggunaan itu merasa kenapa dia tidak berani berkomitmen. Banyak yang merasa dirinya takut kegagalan
berarti jadilah panitia, itu salah satu komitmen untuk pelayanan. Tapi dia menolak karena takutnya kegagalan dalam mengambil komitmen pelayanan tersebut. Begitu juga di pelayanan proyektor, singer atau sebagainya. Jadi kalau dari aku, kenapa orang bilang sulit gitu? Itu karena ada rasa ketakutan untuk gagal, ada rasa ketakutan tidak bisa bersatu dengan pemuda yang lain. Itu sih yang sering aku dengar. Tapi yang kebanyakan itu kan kajian juga kontrol itu kan karena tidak takut akan Allah gitu. Seandainya dalam suatu pengurusan lah, kami sudah berkomitmen gitu kan. Tetapi dalam satu sisi dia sudah berkomitmen pelayanan di gereja. Sedang dalam beberapa waktu kemudian dia fokusnya ada dua jalan gitu. Satu pelayanan di kampus, satu kan pelayanan di gereja. Dia fokusnya di pelayanan kampus, sedangkan dia sudah berkomitmen di pelayanan gereja. Apakah itu merupakan salah satu karena tidak takut Allah, sedangkan dua-duanya pelayanan? Itu menurutnya benar atau enggak sih yang dilakukannya gitu? Atau bagaimana pandangan kita mengenai itu gitu? Terima kasih. Itu tadi yang pertama itu kurang percaya diri ya. Bisa juga kurang percaya diri buat orang sulit untuk berkomitmen. Karena masa muda itu masih banyak yang labil ya, secara karakter, secara kematangan. Lalu kalau menurut aku pribadi sih, kalau menurut yang kalian lihat maksimal nggak pelayanannya? Atau jadi batu sandungan? Kalau pelayanannya bisa berjalan dengan baik, artinya nggak ada yang ditinggal. Maksudnya apa ya? Maksudnya pokoknya dia tetap bisa ngerjain apa yang jadi tugasnya gitu. Dia nggak tinggalin tanggung jawabnya. Selama dia bisa bagi waktu, dia bisa ngerjain tugas dan tanggung jawabnya, menurutku nggak apa-apa. Nah, yang jadi apa-apa itu ketika dia udah jadi bersandungan sama rekan, sama timnya. Di situ sih masalahnya. Kalau menurut aku, takut-takutnya pelayanan itu hanya jadi ajang pertunjukan. Jadi untuk kita juga hati-hati, karena banyak orang yang melayani itu cuma mau menunjukkan ini loh aku gitu. Tapi bagi orang yang memang mengerti pelayanan, dia pasti akan bertanggung jawab atas pelayanan yang sudah dia terima. Jadi kalau kasus tadi Dio, coba selidiki kira-kira dia punya masalah nggak di tim kalian, atau ada pernah sesuatu yang terjadi yang tanpa kalian sadari akhirnya dia memilih pelayanan di tempat lain. Mungkin waktunya juga lebih banyak di tempat lain sehingga mengabaikan tanggung jawabnya di sini. Tapi kalau sudah ada yang begitu, kalau tanggung jawabnya sudah diabaikan di gereja, ya bolehlah di-sharingkan kenapa bisa begitu. Nanti ada nggak sesi tentang Sharing pengurus. kalau sharing pelayan, maksudnya begitu. Ada di seri pengurus. Iya, sharing pengurus nanti itu ditekankan. Nanti jawabannya di sharing pengurus. Nggak, Ada jawabannya. maksud aku gini, kita perlu bukaan gitu. Pasti nggak tahu siapa yang bilang Dio itu ya. Dan aku memang belum pernah mencium dan mendengar itu. Ya kalau menurut saya sih ini. Cuman nanti di sharing pelayan itu perlu juga dibukakan. Bagaimana loyalitas dan totalitas kita dalam pelayanan. Bahwa pelayanan ini nggak main-main sebenarnya, walaupun pelayanan pemuda banyak orang yang menganggap sepele gitu. Tapi itu bukan untuk mengisi waktu, bukan untuk pelampiasan,
bukan untuk supaya dibilang anak pelayanan atau anak apa, bukan. Lebih murni lagi kita harus mengerti pelayanan bahwa Tuhan pakai aku di masa mudaku, aku kasih yang terbaik. Bukan dari berapa banyaknya tempat yang kita pakai untuk melayani. Satu tempat yang kita pakai untuk melayani dengan sungguh itu udah luar biasa. Kalau kita bisa berdampak. Tapi kalau kita pegang 3 tempat dan kita berdampak di ketiganya, nggak masalah. Jadi sebuah renungan pelayanan yang kita pegang sekarang udah berdampak atau belum? Janganlah dulu untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Makanya kemarin saya bilang waktu kita doa buka puasa, banyak pelayan yang sedang mengalami kekeringan rohani, sibuk melayani, tapi ada yang kering di dalam. Jadi biasanya orang yang ya begitulah, gitulah kira-kira. Makanya banyak kali apa gesekan di ini karena melayani, tapi yang dilayani orang di dalam itu kering gitu. Jadi mendengar kritikan langsung lah naik dia. Nah, itulah kira-kira. Karena banyak orang dulu kayak orang yang mengambil pelayanan, tapi dia nggak menikmati dalam pelayanan itu. Iya itu. Kita harus bisa sampai ke situ gitu loh. Dan di KPS ini jarang kali terjadi begitu. Makanya kita capek mengurus orang-orang, bukan melayani, tapi mengurus hati. Aduh, banyak kali yang mau dijaga, Jadi kita masih sampai di sini. Dan harapannya nanti untuk ke depannya kita bisa naik kelas lah dari itu. Iya. Nggak, aku ingat dulu waktu SMA tuh. Jadi aku mulai dari kelas 1 SMA kan udah masuk pelayanan. Jadi kami tuh sekali sebulan ada evaluasi. Jadi evaluasi itu memang kita harus siap lah dievaluasi. Cuman kadang ada juga yang nakal-nakal ini, senior ini, dia tuh sengaja tiap hari mantau-mantau kita mana lah tidak kawan ini gitu. Jadi kalau dievaluasi ini kami biasanya pelayan yang sering melayani setiap hari Jumat di sekolah, nanti kumpul evaluasi. Itu udah pada bawa catatan. Contohnya kalau aku dulu sering dievaluasi, Agnes itu bajunya sering keluar, nggak jadi berkat gitu. Jadi kan udah ini dengar kritikan itu. Terus waktu ujian nyontek gitu, ada nggak tim pengawas yang nengok kita gitu. Kalau di KPS bikin kayak gitu, saat pun nggak ada yang jadi situ, pulang semua. Baru bilang besok minta surat pindah. Maksudku gitu. Kadang kita perlu membuka jiwa kita dengan selebar-lebarnya, bahwa itu bagian dari proses juga, maksudku gitu. Coba, kalian udah pernah belum melakukan evaluasi? Berani nggak kasih tahu kesalahan orang? Contohnya kayak kita di panitia kumpul kita ya ibadah, baru selesai itu ada kayak evaluasi. Oh ini pelayanan tapi sudah salah. Udah terima pelayanan tapi tidak pernah datang, udah ditunjuk tapi ini gitu. Cuman kalau belum siap jangan, lalu nanti masalah lagi dari hati-hati. Cukuplah sini tahu yang mengalami hal demikian. Oke? Jadi curcol pula. Jadi itu ya. Nanti kalian boleh tambahi ya, apa yang sering membuat orang muda sulit berkomitmen. Itu tadi ada kurang percaya diri, takut merasa tidak diterima. Lalu apa lagi tadi itu? Takut dibilang ketinggalan zaman. Untuk yang masih sekolah gitu. Lalu gaya kebarat-baratan. Dan kalian nanti boleh nambahin ya. Anxiety ya, kalau di Instagram itu hubungan yang toksiknya, toksik racun ya. Nah itu lagi ya tadi itu renungan. Jadi nanti boleh mereka ajak renungan. Nanti kalau nggak ada yang jawab, satu-satu. Menurutmu apalah kira-kira yang buat kau sulit untuk berkomitmen sama Tuhan? Nanti
nanti mereka pasti akan kasih jawaban. Kalau nanti mereka tidak kasih jawaban, kita buka satu. Menurut kalian ini gimana? Jadi kita tanya mereka lagi. Pokoknya kuncinya kalau mereka diam, nggak kasih tanya. Kalau nggak mereka yang, kalau nggak kita yang nanya, kalau nggak mereka yang jawab, kita kasih tanyaan. Gitu lah kira-kira. Langsung ke aplikasi. Nah ini langsung ke aplikasi. Jadi semoga bisa dikerjakan. Coba sebutkan talenta apa yang bisa kamu persembahkan kepada alam melalui studi, tempat kerja, melalui keluarga, dan pelayanan gereja. Ya. Tapi ini bukan dipilih satu-satu ya. Contohnya nanti mereka hanya mengerjakan studi. Ini dikerjakan semua. Kira-kira melalui keluarga apa yang bisa bikin untuk keluarga saya? Melalui tempat di gereja ini mungkin tadi Roy bisa jelaskan dan teman-teman juga bisa jelaskan bahwa untuk datang aja itu udah pelayanan loh. Jadi cakupan pelayanan itu luas, bukan hanya sebagai panitia sebenarnya. Ikut aja di depan itu marvokal group, itu udah pelayanan gitu. Jadi nanti kalian bisa bukakan ya bahwa pelayanan itu luas. Terus kalau kalian rapat bagi roti, nah, itu pelayanan juga, bagi-bagi aqua, ngangkat-ngangkat makanan, apalagi nanti pesta sesi sekolah minggu, pesta apa itu kan pemuda biasanya, itu juga pelayanan. Jadi bisa nggak kita, kalau dalam bahasa Malumannya tambahan, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin nggak terlihat besar, kecil malah, tapi itu bisa berdampak. Studi, tempat kerja, keluarga, dan gereja. Oke. Nah, yang kedua, jika Allah memberimu kesempatan melayani, coba ceritakan kesiapan hatimu. Karena ini mengarah ke pelayanan gereja kemarin bilang, ya, khusus yang nomor 2 ini di pelayanan gereja. Oke. Contohnya, jika Allah memberimu kesempatan melayani menjadi panitia, menjadi pengurus, menjadi panitia Natal, atau menjadi MC, atau menjadi apa lagi? Bondodi, atau menjadi apapun. Coba ceritakan kesiapan hatimu. Ini hari apa? Oke. Mudah-mudahan ditulis mereka dan jawabannya nggak aneh-aneh. Kemudian tuliskan dalam satu kalimat yang akan menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Itu mereka tulis boleh di bawah. Lalu doakanlah secara pribadi di kelompok. Jadi setelah selesai nanti adik-adik ajak mereka berdoa secara pribadi. Lalu nanti kalian yang tutup. Jadi kasih ruang bagi mereka untuk berdoa. Lalu nanti kalian tutup. Pemimpin kelompok boleh menyediakan lagu untuk pembuka dan penutup, bisa. Tapi nggak pakai lagu juga nggak apa-apa, senyamannya. Ini nanti ada di kertas acara, di handbook, di buku acara kan ada. Ini nanti kan dibawa mereka pulang. Makanya disuruh kerja. Kalau misalnya nggak cukup, begininya dibawa pulang untuk dibaca-baca di rumah. Oke. Ada pertanyaan? Jadi pendeta untuk aplikasi tidak perlu diucap di forum. Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Komitmen Cukup juga. kalian aja yang tahu ya. Karena nanti kejadian pula bakal tuyul. Kan kau bilang kemarin kayak gini katanya kan. Wah. Itu kan di acara tuh ada ini kak, ini kan emang dari tuliskan kak, tapi nanti di akhir closing itu nanti Dikumpul. ada satu banner kak, terus itu ada tembok komitmen aku yang baru. Nah teman-teman bisa menuliskan banyak-banyak sama-sama. Nah kalau itu nggak apa. Nah, satu komitmen dia untuk pelayanan di gereja, apa komitmen itu. Jadi kan dia kan nggak terus nama cuma nulis apa itu komitmen dia. Itu titik closing. Mungkin ini mungkin bisa didoakan aja dalam hati mereka apa, habis itu nanti hari minggunya baru dituliskan. Oke. Udah?
Udah sih. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi bicara bahan yang kita akan bawakan pada hari Sabtu itu untuk kegiatannya itu setelah talkshow sharing pelayanan sharing pelayanan itu kita akan masuk ke PA. Untuk teknisnya nanti kita akan menyanyi bersama dulu di aula. Setelah itu nanti nama kelompoknya teman-teman bisa bawa bebas sehobi setenang bebas tapi tidak jauh lah ya, tidak jauh dari cakupan seksi acara. Jadi nanti teman-teman bebas bawa kemana, mau di bawah pohon atau di selasar aula atau mungkin ada mau di aula, yang pasti masih bisa kelihatan seksi acara. Setelah itu nanti ada ujian buku acara, lagunya juga dari dipilih nanti akan disampaikan di langsung sampaikan untuk lagu ada di buku acara. Jadi itu sih untuk teknis kegiatan PA kita. Setelah itu nanti kita langsung adu outbound. Itu teman-teman bisa langsung mengarahkan persiapan ke outbound. Persiapan kepala outbound. Jadi itu penyampaian teknis untuk PA. Mungkin nggak mau parah gitu. Lalu lain pun nggak. Nanti lah, nanti jelaskan ya Rom, tujuannya kemana. Maksudnya biar jangan ini, ya kita satu. Oke, kalau tidak ada dari teman-teman, apa masih boleh tanyakan lagi? Pas, kalau sudah kita akan tutup session kita pada malam hari ini. Buat teman-teman, selamat melayani untuk PA di camp. Untuk masih yang tidak ada pertanyaan lagi nanti bisa ke belakang kita ya Kak, mungkin bisa lebih mereka mempersiapkan lagi. Banyak ada yang mau bertanya bisa Kakak memulai 2 menit. Cek 1, 2, 3, cek 4. Takutnya kedengaran suara Bastu pula pas di telepon. Itulah. Untuk menutup sermon kita pada pagi hari ini kita akhiri beberapa doa. Kepadamu ya Tuhan, sudah mengharapkan dalam kehidupan kami, awal dan senantiasa menjalankan perjalanan selain
Aku kirim PDF-nya buku acara ya. Buku acara di grup lain.